Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Dian Pradana, dalam mata kuliah dasar ketiga. Untuk hari ini, kita akan membahas tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Ya, pertolongan pertama pada kecelakaan ini sangat penting diperhatikan ya. Ini termasuk tindakan upaya penanganan kejadian atau case jika terjadi kecelakaan atau kondisi yang berbahaya di lingkungan kerja. Nah, salah dalam melakukan upaya penanganan di awal ini juga dapat mengakibatkan yang pertama keadaan bisa lebih parah, terus yang kedua bahkan bisa mengakibatkan risiko cedera bahkan kematian itu akan terjadi karena proses penanganan yang salah tadi. Nah, oleh karena itu kita harus membahasnya lebih detail di dalam dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, saya awali pertemuan kita kali ini dari latar belakang atau permasalahan. Ya, jadi rendahnya keselamatan di Indonesia itu menjadi faktor utama mengapa eh, P3K itu sangat penting. Yang pertama, angka kecelakaan kerja dari tahun ke tahun, dari 2015, 2016, 2017, dan 2018, itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, memang di tahun 2015 ke 2016 itu terjadi penurunan kasus, tapi di 2017 terjadi peningkatan dari 105 ke 125. Artinya ada 20 ribu kasus orang yang mengalami kecelakaan kerja. Nah, bahkan di tahun 2018 meningkat jadi 173.105 orang. Nah, ini sangat mengkhawatirkan sekali. Nah, tingginya angka kecelakaan kerja ini dari tahun ke tahun menandakan memang masih kurang ataupun rendahnya kesadaran perusahaan atau pekerja terhadap keselamatan kerjanya. Nah, keselamatan kerja jelas merupakan suatu kondisi pekerjaan yang sehat, aman, baik bagi pekerjaan, perusahaan maupun bagi masyarakat di sekitar lingkungan pabrik atau tempat kerja tersebut. Nah, ini menjadi fokus permasalahan kita. Nah, di Indonesia sendiri keselamatan kerja ini sangat memprihatinkan karena yang pertama sumber bahaya di tempat kerja itu masih sangat tinggi. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang memiliki sumber bahaya di tempat kerjanya. Seperti bahan-bahan mudah terbakar, mudah meledak ya, atau misalnya di tempat kerja yang terlalu tinggi itu juga masuk kategori ini. Kemudian yang kedua disadari tapi tidak dimengerti. Artinya memang masyarakat sebenarnya sadar bahwa ada sesuatu ataupun memang resiko bahaya yang mereka hadapi, tapi banyak sekali yang tidak mengerti untuk bagaimana upaya pencegahannya. Nah, itu menjadi fokus tim promosi K3 untuk melakukan penyadaran ataupun pemberian pengertian terkait dengan upaya penanggulangan ataupun penanganan masalah keselamatan kerja ini. Nah, ini menjadi fokusnya. Kemudian yang ketiga adalah dapat mengakibatkan cedera atau terhadap pekerja atau manusianya. Ya, tadi saya sebutkan jika ini terjadi sangat berisiko pada pekerja, bahkan dapat mengakibatkan kematian ataupun cacat tetap ya, itu yang paling berisiko. Kemudian adanya kecelakaan dan kematian akibat kecelakaan kerja. Ini jelas ya, kalau ada kecelakaan dan kematian jelas menimbulkan kerugian ya. Ya, kemudian kecelakaan kerja yang terjadi ini dapat eh, terjadi kematian ya. Mengingat memang resiko kerja yang dialami dan memang faktor pekerjaan juga dapat menimbulkan resiko kematian pada pekerja. Tinggi sekali angka kematian akibat kecelakaan kerja di Indonesia. Yang kelima, belum diselenggarakannya P3K di tempat kerja. Jadi ketika terjadi kecelakaan, terjadi keadaan darurat yang keadaan kritis yang harusnya membutuhkan pertolongan, itu terlambat untuk dilakukan sehingga banyak sekali cedera, kemudian bahkan kematian itu terjadi karena keterlambatan penanganan kecelakaan yang terjadi. Oke, yang selanjutnya adalah memang dirasakan sangat perlu P3K di tempat kerja. Ini sebagai salah satu syarat terkait dengan penerapan sistem manajemen K3 di tempat kerja, memang harus ada
upaya P3K di tempat kerja, ya, agar mengurangi risiko kecelakaan, cedera, dan kematian akibat kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja. Oke, itu yang melatar belakangnya pentingnya P3K di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana kecelakaan yang sering terjadi di industri? Jadi ada beberapa kasus-kasus kecelakaan yang sering terjadi. Yang pertama adalah jatuh dari ketinggian. Ini paling sering ya, ketika kerja di tempat yang tinggi atau misalnya dia pada saat itu dia melakukan pekerjaan di ketinggian, kemudian mengalami jatuh, itu paling sering terjadi. Kemudian kejatuhan benda itu juga paling sering. Nah, misalnya di industri perkebunan sawit, nah itu ketimpa buah sawit itu paling sering. Atau misalnya di kegiatan pembangunan, ketimpa bahan bangunan, ketimpa peralatan itu juga paling sering. Nah, sehingga memang selain APD seperti helm itu juga diperlukan, namun penanganan ketika terjadinya cedera pada kepala juga harus segera dilakukan. Makanya penting ya melakukan P3K. Kemudian terantuk, tersandung, tergelincir itu juga sering, apalagi kalau di lantai yang licin. Kemudian terjepit di antara benda itu juga sering terjadi. Kemudian terlanggar, tertubruk ya, atau tertabrak kilas benda. Selanjutnya adalah terpotong ya, ini pada mesin pemotong, gergaji, mesin dan lain seterusnya. Kemudian terkilir ya, apabila posisi yang salah maka bisa mengakibatkan terkilir. Kemudian terbakar akibat berhubungan dengan suhu tinggi atau benda yang atau bahan korosif atau yang sifatnya radiasi. Kemudian tersengat arus listrik, paling sering juga dialami oleh pekerja. Nah, ini adalah kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi di industri kita. Ya, perlu diperhatikan memang selain ini juga memang masih banyak lagi, tapi sebagian besar mengalami hal-hal yang saya sebutkan. Oke, selanjutnya bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan P3K ini? Nah, P3K itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, Pasal 3 tentang syarat-syarat keselamatan kerja untuk memberikan P3K. Pasal 9 ayat 3 mewajibkan membina tenaga kerja dan pemberian P3K. Kemudian Permenaker Trans Peraturan Nomor 3 tahun 1982. Pasal 2 tentang pokok-pokok PKK ya, penanggulangan kecelakaan kerja, kemudian pelaksanaan P3K ya, itu juga diperlukan. Jadi memang terkait dengan penerapan ataupun penggunaan P3K ini sebenarnya sudah diatur oleh regulasi kita terkait dengan perlindungan ketenagakerjaan. Kemudian diwajibkan juga untuk melakukan pendidikan terhadap petugas P3K. Jadi memang harus ada petugasnya di tempat kerja masing-masing. Oke, selanjutnya adalah masih peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969, Pasal 19 mengatur bahwa setiap badan, lembaga, atau dinas pemberi jasa atau bagiannya yang tunduk pada konvensi ini dengan memperhatikan besarnya kemungkinan bahaya harus yang pertama menyediakan apotik atau pos P3K atau memelihara apotik atau pos P3K sama dengan badan, lembaga, atau kantor pemberi jasa atau bagiannya. Jadi memang diharuskan harus ada klinik atau apotik atau pos P3K-nya. Kemudian mempunyai satu atau lebih lemari atau kotak perlengkapan P3K, isi kotaknya seperti apa dan jenisnya seperti apa nanti akan kita bahas ya. Jadi memang harus memiliki ini. Kemudian peraturan khusus AA yaitu seperti adanya drakbar atau balai-balai, kemudian harus ada kotak P3K atau peti khusus untuk dokter. Petugas P3K yang harus sudah terlatih, ini juga ada peraturan khususnya untuk AA. Nah, beranjak dari peraturan ini, kita mulai melihat bagaimana pengertian P3K sendiri. Nah, P3K adalah merupakan pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapatkan kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum dibawa ke tempat rujukan. Jadi, bukan sebagai penanganan akhir, tapi merupakan pertolongan pertama sebelum dibawa ke tempat rujukan seperti rumah sakit atau klinik.
Nah, P3K dimaksudkan agar yang pertama memberikan perawatan darurat pada korban sebelum pertolongan yang lebih lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. Nah, P3K diberikan untuk menyelamatkan nyawa korban, meringankan penderitaan korban, mencegah cedera penyakit menjadi lebih parah, mempertahankan daya tahan korban, dan mencarikan pertolongan yang lebih lanjut. Jadi, itu adalah fungsi atau manfaat dari P3K terhadap korban atau pekerja. Ya, ini adalah konsep dasarnya. Jadi pertolongan pertama pada kecelakaan ini memang bukan menjadi pertolongan akhir, tapi memang menjadi tindakan pertama yang harus dilakukan sebelum dilakukan pengobatan yang lebih lanjut ya. Jadi pertolongan lebih lanjut itu diberikan setelah kita lakukan upaya dari P3K ini. Nah, ini adalah pengertian, kemudian maksud dan tujuan dari adanya program P3K di tempat kerja. Oke, next. Selanjutnya bagaimana kondisi fisiologis manusia ya. Jadi kondisi fisiologis manusia ini kita bisa lihat bagaimana kondisi pernapasan itu harus dilihat bagaimana kondisinya, apakah orang itu masih bernapas atau tidak. Kalau misalnya masih bernapas, bagaimana kondisi nafasnya, normal atau tidak. Itu kan bisa kita lihat dengan menilai dari ujung hidung atau dari dada ya, melihat dari kondisi paru-paru dari dada atau dada dari pekerja. Itu melihat bagaimana kondisi pernapasannya. Kemudian yang kedua, sistem otot ya, bagaimana ada yang terkilir atau tidak, posisi ototnya normal atau tidak itu akan kita lihat. Selanjutnya denyut nadi ya, kita lihat bagaimana nadinya berjalan atau tidak, berapa kalau misalnya terlalu cepat itu juga sangat berbahaya, atau bahkan terlalu lambat juga sangat berbahaya. Jadi memang harus ada denyut nadi yang normal sebagai indikatornya. Oke, yang paling penting juga adalah melihat bagaimana kesadarannya. Nah, kalau sudah dalam keadaan pingsan, jelas butuh pertolongan yang lebih urgent lagi. Jadi memang sangat penting kalau kita ingin melihat bagaimana kondisi fisiologis berdasarkan kesadarannya. Kemudian yang selanjutnya adalah elastisitas kulit, itu dilihat ya, bagaimana kondisi kulitnya. Kemudian refleksnya itu juga harus dilihat. Nah, kalau refleks itu misalnya dari lutut bisa, kemudian dari apabila diberikan aroma-aroma yang menyengat itu ada respon, itu berarti masih ada refleksnya. Jadi itu adalah bagaimana cara kita melihat kondisi fisiologis ketika pekerja mengalami kecelakaan itu dalam kondisi yang tidak sadar. Oke. Next, selanjutnya adalah bagaimana prinsip dasar dari tindakan pertolongan. Jadi memang tidak boleh sembarangan juga dalam melakukan upaya ini, karena salah dalam melakukan tindakan dapat mengakibatkan risiko cedera lebih parah, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Nah, pedoman tindakan atau ini merucut pada prinsip patut atau PATUT. P-nya adalah penolong, mengamankan diri sendiri terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. A-nya amankan korban dari gangguan tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. T-nya tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa tempat itu ada kecelakaan. Ya. U-nya usahakan menghubungi ambulan, dokter, rumah sakit, atau pihak yang berwajib. Yang T adalah tindakan terhadap korban dalam urutan yang paling tepat. Jadi ini adalah prinsip dasar dari tindakan pertolongan. Pada saat kita melakukan upaya penolongan itu harus mengamankan diri kita terlebih dahulu, jangan sampai kita juga dalam kondisi yang tidak aman. Kemudian amankan korban, jangan biarkan dia di tempat yang sama yang ada bahayanya. Kemudian ditandai juga tempat lokasi kejadian supaya orang lain tahu bahwa di situ memang ada bahaya ya. Jadi yang U-nya kita menghubungi pihak-pihak berwajib, rumah sakit, kalau ada kebakaran kita menghubungi pemadam kebakaran ya, atau dokter yang bertanggung jawab. Yang T baru kita tindakan pertolongan kita lakukan dalam urutan yang paling tepat ya. Oke, ini adalah prinsip dasar pertolongan. Selanjutnya, bagaimana pemberian pertolongannya. Nah, pemberian pertolongan ini atau petugas P3K harus bisa memperhatikan yang pertama adalah
Menilai situasi ya, mengenali bahaya diri sendiri dan orang lain, memperhatikan sumber bahaya yang ada, memperhatikan jenis pertolongan yang akan dilakukan, memperhatikan adanya bahaya susulan atau tidak. Itu harus dipahami. Jadi petugas penolong harus bisa menilai situasi yang sampai membahayakan dirinya, jangan sampai pula dia tidak mengetahui bagaimana situasi ataupun sumber bahayanya. Nah, jenis pertolongan yang diberikan juga harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya. Oke, selanjutnya pemberi pertolongan harus memperhatikan yang kedua mengamankan tempat kejadian. Nah, ini dengan memperhatikan penyebabnya apa, utamakan keselamatan diri sendiri, singkirkan jika ada sumber bahayanya, misalnya ada aliran listrik maka matikan. Nah, kemudian hilangkan faktor bahaya, misalnya ventilasi, jauhkan dari sumber. Kemudian singkirkan korban dengan cara aman dan dengan memperhatikan keselamatan diri sendiri dengan menggunakan pelindung. Nah, itu perlu diperhatikan jangan sampai kita menjadi korban pula karena kita menolong orang justru kita menjadi korban. Itu sangat tidak disarankan. Kemudian pemberi pertolongan harus mampu melakukan upaya yang ketiga yaitu memberikan pertolongan. Ini kondisi urutannya harus sama. Yang pertama adalah kita menilai kondisi korban, tentukan status dan prioritas tindakan. Selanjutnya adalah periksa kesadarannya, pernapasan, sirkulasi darah, gangguan lokal. Kemudian berikan pertolongan sesuai dengan statusnya apa. Nah, selanjutnya adalah baringan korban dengan kepala lebih rendah daripada tubuh agar pernapasan itu dapat lancar. Kemudian bila ada tanda henti nafas dan jantung ini berikan resusitasi jantung atau paru ya dengan upaya misalnya memberikan napas bantuan atau memberikan tekanan pada jantung. Kemudian selimuti korban, selanjutnya bila ada luka-luka ringan ya diobati seperlunya, misalnya luka bakar ringan itu juga bisa diberikan. Kemudian bila berat kasus ataupun cederanya maka harus dicarikan pertolongan yang lebih lanjut di rumah sakit terdekat. Nah, ini dalam memberikan pertolongan harus ini ya, harus urutan jangan sampai tidak sesuai dengan urutan ini karena salah saja dalam melakukan identifikasi maka bisa salah dalam menentukan tindakan. Oke, selanjutnya kotak atau peti P3K. Nah, apa saja yang harus ada di dalam kotak atau peti P3K ini? Yang pertama kita harus pahami dulu terlebih dahulu adalah jenis kotak P3K-nya apa. Nah, di dalam kotak P3K ini ada berdasarkan jumlah tenaga kerja, kemudian tempat dengan sedikit kemungkinan kecelakaan, kemudian ada tenaga kerja dengan adanya kemungkinan terjadinya kecelakaan, dan tempat kerja dengan banyak kemungkinan terjadi kecelakaan. Nah, untuk jenisnya ada macam-macam di situ. Kalau tenaga kerja itu ada 0 sampai 25, ada 25 sampai 100, ada 100 sampai 500, atau ada yang lebih dari 500. Nah, kalau tempat kerja, berdasarkan tempat kerjanya, peti P3K ini ada yang bentuk 2, bentuk 1, bentuk 2, bentuk 2, kemudian setiap 500 tenaga kerja juga harus memiliki tempat ya untuk P3K-nya. Kemudian peti P3K bentuk 1 dan 2, peti dokter ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan jumlah tenaga kerjanya, tempatnya, jumlah tenaga kerja dan tempat kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, ini adalah jenis kotak P3K berdasarkan jumlah tenaga kerja dan tempat atau lokasi resikonya. Nah, isi kotak P3K bentuk 1. Nah, tadi kan ada bentuk 1, bentuk 2. Nah, kalau bentuk 1 nih ya, ada kasa steril, perban, plester, kapas, gunting, peniti, sarung tangan, masker, aquades, ya, povidone lodin, kemudian alkohol 70%, panduan P3K umum, buku catatan, daftar isi kotak. Ini harus termuat semua di dalam kotak bentuk 1. Nah, kotak A itu untuk 25 pekerja. Jumlahnya pasti berbeda dengan untuk kotak B yang 50 pekerja dan kotak C untuk 100 pekerja. Yang membedakannya pada kasa steril ya. Di sini kita lihat, kemudian plester cepat juga jumlahnya berbeda ya. Kemudian di perban segitiga juga berbeda. Nah, jadi masing-masing memiliki perbedaan terkait dengan jumlah berdasarkan masing-masing ataupun berdasarkan jumlah pekerja yang ada. Jadi misalnya bagaimana kalau 500 pekerja ya, tinggal kita kalikan saja per kotaknya ini seperti ini, maka kita kalikan 5 ya untuk jenis kotak P3K bentuk 1. Nah, selanjutnya kotak P3K bentuk 2. Nah, ini ada juga nih. Nah,
kurang lebih sama tadi, cuman ada tambahan di sini seperti lampu senter dan lain seterusnya, tapi isinya sama ya, ada kasa, perban, gunting, peniti, masker dan lain seterusnya, pinset. Perbedaannya juga di sini ada berdasarkan jumlah tenaga kerja, ada 25, ada 50, ada juga untuk 100 pekerja. Nah, isinya di sini ya, kalau untuk bentuk 300 kapas putih, 20 pester, 300 gram kapas gemuk ya, 6 roll pembalut gulung dan lain seterusnya. Di sini Anda bisa lihat semua. Ada sepotong sabun juga mungkin untuk sterilisasi pada tangan kali ya saat melakukan penanganan. Nah, kalau selanjutnya adalah obat P3K untuk dokter. Nah, ini biasanya isinya kurang lebih sama dengan yang bentuk 3, hanya saja ada beberapa tambahan seperti sugeri lengkap nih, ya botol alkohol saya rasa sama ini 70%. Ada tambahan-tambahan juga nih, ampul, tempat cuci tangan, mangkok, ya, buku petunjuk dan lain seterusnya. Ini berdasarkan SNI nomor 19 ya, di 3994 tahun 95 ya, untuk standar isi dari P3K baik itu bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 3 serta kotak dokter ya untuk penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke, next. Ya, faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyediaan fasilitas? Nah, ini tolong diperhatikan juga dalam penyediaan fasilitas P3K di tempat kerja. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah sifat pekerjaannya. Yang kedua, jumlah atau bahan sumber bahaya. Yang ketiga, pelayanan kesehatan terdekat. Selanjutnya adalah lokasi tempat kerja, jenis industri, jumlah pekerja yang ada, sip kerja, dan ukuran atau layout perusahaan itu juga harus diperhatikan dalam penyediaan fasilitas P3K. Nah, seperti tadi, sifat pekerjaan kan memang berpengaruh ya. Jika pekerjaannya sangat berisiko, maka penanganan P3K ini harus segera diutamakan. Oke, ya. Memang ini adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan ya. Sifat pekerjaan itu resiko sangat penting. Kemudian jumlah bahan atau sumber bahaya juga harus diperhatikan. Semakin banyak bahan dan sumber bahaya, maka semakin tinggi resikonya. Kemudian pelayanan kesehatan terdekat juga harus diperhatikan. Kalau tempatnya lokasinya jauh, maka Anda harus membuat tempat ataupun klinik kesehatan sendiri. Nah, lokasi tempat kerja yang berisiko juga misalnya di dekat gunung berapi atau di tebing ketinggian atau di tempat yang terlalu dingin itu juga sangat berbahaya. Kemudian jenis industri yang dilakukan, jumlah pekerja yang semakin banyak juga beresiko, sip kerja yang ada sip malam dan sip siang juga harus diperhatikan, bagaimana yang sip malamnya terutama, dan ukuran atau layout dari perusahaan yang ada. Dan semakin besar ukuran perusahaannya, maka semakin banyak pula fasilitas P3K yang diperlukan. Oke, next. Sekarang bagaimana pengawasan pelaksanaan P3K di tempat kerja. Nah, dari upaya pengawasan pelaksanaan P3K di tempat kerja ini, yang pertama kita harus memperhatikan fasilitasnya. Harus mengecek bagaimana kotak P3K-nya ada atau tidak, isi kotaknya lengkap atau tidak, ada atau tidak buku pedoman, ruang P3K-nya harus ada, perlengkapan P3K seperti alat perlindungan, alat darurat, dan alat angkut transportasi juga harus diperlakukan. Kemudian personil seperti penanggung jawab, dokter pimpinan PKK ya, kesehatan kerja. Kemudian ahli K3 diperlukan juga. Kemudian petugas P3K yang bersertifikat pelatihan itu juga harus ada. Ini adalah syarat ataupun pengawasan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan P3K di tempat kerja. Oke, selanjutnya bagaimana jumlah petugas P3K. Nah, jumlah petugas P3K juga harus diperhatikan karena memang tergantung jumlah ininya juga sih, jumlah karyawan yang ada. Jadi sangat berpengaruh sekali. Nah, misalnya antara jumlah pekerja 25 sampai 150 atau lebih dari 150. Jadi tempat kerja dengan risiko rendah, kantor perusahaan ini jumlah petugasnya 1 untuk setiap 150. 2 untuk 300 pekerja. Oke, untuk
Jumlah pekerja 25 sampai 100 atau di atas 100 pada tingkat ataupun tempat kerja dengan tingkat resiko yang tinggi seperti konstruksi, industri kimia, galangan kapal itu satu untuk setiap 100 orang, dua untuk setiap 200 orang dan seterusnya berlaku kelipatan. Nah, ini adalah jumlah petugas berdasarkan tempat dengan resiko dan jumlah pekerjanya. Nah, kategori risiko ini cukup rendah, seperti ini ya, perusahaan, kantor, dan lain seterusnya. Jumlah pekerjanya di bawah 50, orang yang ditunjuk paling sedikit satu orang ya, paling tidak satu orang untuk 200 orang. Dengan risiko menengah seperti engineering, food processing, dan lain seterusnya, ini antara 20 sampai 100 orang bekerja, ini ditunjuk paling tidaknya satu untuk 100 orang. Dengan risiko tinggi lebih di, misalnya dengan industri berat, kemudian bahan kimia, manufaktur, dan lain seterusnya, antara 5 sampai 50 orang ini ditunjuk paling sedikitnya satu orang untuk 50, satu orang petugas P3K ini dilantik untuk kondisi yang darurat. Nah, ini jumlah petugas P3K berdasarkan kategori resiko dan jumlah pekerjanya. Oke. Selanjutnya pembinaan pengawasan pelaksana P3K di tempat kerja. Nah, pembinaan pengawasan pelaksanaan P3K di tempat kerja ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama dari internal perusahaan. Ini pengurus perusahaan, dokter, ahli K3, ahli K3 kimia, auditor internal. Eksternal perusahaan yaitu pegawai pengawas ketenagakerjaan atau Depnaker Trans dan auditor eksternal. Nah, ini pembinaan pengawasan pelaksanaan P3K di tempat kerja, baik itu internal maupun eksternal dari perusahaan, ini sangat diperlukan ya untuk memastikan bahwa memang pelaksanaan P3K di tempat kerja ini dilaksanakan dan memang terus diawasi ya, agar jangan sampai nanti ketika terjadi kasus atau kondisi berbahaya atau dalam kondisi kecelakaan misalnya, P3K yang ada di tempat kerja tersebut tidak berjalan maksimal karena misalnya fasilitas yang kurang lengkap atau tenaga P3K yang kurang, itu juga perlu diperhatikan ya. Ini sangat diperlukan untuk pengawasannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah P3K ini merupakan salah satu upaya pencegahan saja, tapi memang upaya penanganan utama yaitu jangan sampai terjadinya kecelakaan. Maka memang perlu dilakukan analisis kembali terkait dengan faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja supaya kita bisa cegah kecelakaannya agar P3K ini hanya berfungsi sebagai penanganan penanganan dalam keadaan darurat saja. Jadi lebih baik kita mencegah terjadinya kecelakaan daripada kita mengobati setelah terjadinya kecelakaan. Oke. Nah, itu adalah prinsipnya terkait dengan keselamatan kerja ini memang menjadi faktor utama di lingkungan kerja. Perlu dukungan baik itu dari manajemen, pekerja maupun masyarakat di sekitar lingkungan kerja. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih waktu dan perhatiannya. Ini pembahasan kita terkait dengan P3K di tempat kerja. Mungkin sampai sini saja. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi diskusi. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.